Oke, ketemu kembali Sobat Taruner. Alhamdulillah 2427 diberi umur panjang untuk berbagi tips. Untuk kali ini 2427 akan berbagi tips seputar kampas kopling Taruna, khususnya yang mungkin mau mengganti kampas kopling tentunya, yang mana mungkin beberapa penyakit yang mungkin ditimbulkan dari mesin yang bergetar, mungkin kurang tenaga, atau yang lainnya tentunya, atau mungkin faktor umur, atau sudah haus tentunya ya. Untuk kali ini akan saya 2427 akan berbagi tips untuk memilih kampas kopling Daihatsu Taruna. Di beberapa kasus ada beberapa teman yang mitosnya akan lebih enak atau bagaimana dengan menggunakan kampas kopling dari si Daihatsu Terios, adiknya si Taruna ya. Di sini kalau melihat dari fisik ada sedikit perbedaan untuk saya pribadi ya. Untuk 2427 menemui sedikit perbedaan antara kampas kopling Daihatsu Terios dan Taruna, mungkin Grand Max juga ya. Di sini ada, bisa kita lihat untuk perbedaannya ya. Di sini kita lihat ini seperti gambar berikut, video berikut. Di sini apa namanya ya, cincin atau apa ini? Di sini terbuat dari, yang jelas selain besi ya, tidak terbuat dari besi. Untuk masing-masing cincin atau ring ini ya, kita perhatikan dari sini, ini malah ini cincinnya warna hitam, tidak sama ya. Oh iya, di sini hitam, di sini hitam, di sini putih, di sini putih. Cuman walaupun beda warna, masing-masing terbuat bukan dari besi ya. Di sini enggak tahu terbuat dari teflon atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas bukan dari besi. Dan coba kita lihat perbedaan dengan yang ori Taruna. Kira-kira begini. Untuk si ori Taruna bisa dilihat dari pinggir ini cincin atau ringnya di antara per ini terbuat dari besi atau semacam plat. Jadi kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman teman-teman rental dan hasil dari sharing-sharing video-video di YouTube, menurut saya pribadi akan lebih bagus memakai yang ringnya atau cincinnya terbuat dari besi atau apa ini ya, semacam besi lah, kira-kira begitu. Untuk teman-teman semua ya yang mungkin mau mengganti kampas kopling, bingung mau milih yang mana, untuk saya pribadi menyarankan teman-teman semua pakai yang ori, jangan memakai punyanya Terios atau Grand Max. Mungkin teman-teman mau menanyakan alasannya kenapa, karena untuk Terios pun kan bisa masuk, mungkin sempat ada yang berpikiran begitu. Di sini teman-teman saya akan mencoba
apa ya, memang sama-sama ini bikinan satu perusahaan besar, tapi terlepas dari itu semua tetap kita tidak luput dari pengalaman pengguna-pengguna yang sudah menggunakan tentunya. Untuk penggunaan secara pribadi atau ya mobil pribadi lah, mungkin tidak akan terlalu terlihat, tapi akan terlihat jika kita mungkin sharing sama teman-teman kita yang di rental, karena mobil rental dengan mobil pribadi jelas beda. Mobil pribadi cuma dipacu mungkin bisa 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, yang jelas tidak dipacu secara bisa dibilang nonstop lah, beda dengan mobil-mobil rental. Oke, langsung ke pokok tujuan. Untuk perbedaannya sudah bisa kita tahu ya, dari pinggir di sini, dari cincinnya mempunyai perbedaan. Dan untuk di siper ini sendiri memang akan mengalami mungkin pelemahan, mungkin termakan umur. Siper ini akan mengalami pelemahan yang tentunya bisa akan memicu mungkin dari apa ya, mungkin efek sampingnya bergetar atau kurang tenaga atau bagaimana, terlepas dari kampas koplingnya ini sendiri. Coba kita perhatikan dengan yang ini, kan berbeda. Ini terbuat bukan dari besi, dan secara tidak langsung bisa kita lihat ini ya, terbuat dari bukan dari besi ya. Dan menurut pengalaman salah satu teman saya yang bekerja di rental, yaitu mengalami terjadinya pecah di bagian ini, yang mana untuk kasus pecah ini kemungkinan yang bisa terjadi yaitu mungkin waktu masuk gigi bisa bergetar, atau mungkin bisa jadi kurangnya tenaga, walaupun si kampas kopling ini sendiri masih dalam kondisi bagus atau tebal. Tapi jika cincin atau ring ini pecah, itu tetap akan berefek ke tenaga mesin. Apalagi kalau pas ditanjakan, tentunya akan bisa jadi masalah. Satu contoh, ini yang saya lingkari merah, bisa kita lihat. Ini saya ambil dari salah satu video YouTuber. Beliau mengalami apa ya, pecah tapi malah tidak terpasang ya, pecah langsung loncat ya, hilang ya, pecah dan tidak ada. Berbeda dengan ring ya, kalau ring tidak akan pecah, maksudnya yang terbuat dari besi atau lempengan lah, dia tidak akan pecah. Tapi ini yang saya lihat pecah, tapi yang mana si cincin itu sendiri menggunakan bahan apa ya, ini yang jelas bukan besi ya. Ini ya, bisa kita lihat ini bukan besi ya, bukan besi. Ini bisa kita lihat ini bukan besi. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman taruner, jika mengganti kampas kopling, saya sarankan mencari yang original. Mungkin harganya tidak terlalu selisih banyak ya. Buat teman-teman yang berpikiran itu Daihatsu Terios atau bagaimana kok begini, saya tidak membahas Daihatsu Terios di sini. Saya membahas kampas kopling Taruna, yang mana pakailah kampas kopling yang
semestinya diperuntukkan untuk si Daihatsu Taruna. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Begitu ya teman-teman untuk tips kali ini, khususnya buat teman-teman yang mau mengganti kampas kopling. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sebenarnya mau nyari yang real ya, cuman kebetulan sudah terpasang lama jadi saya tidak bisa lepas untuk penampakan yang real. Ini bisa kita lihat untuk perbedaannya ya, bisa kita lihat perbedaannya di antara pinggir-pinggir ini. Waduh, enggak kelihatan ya. Ini bisa kita lihat dia bukan terbuat dari keling atau besi, tapi dia terbuat dari berbahan yang non besi, yang bisa jadi, tapi bukan bisa jadi ya, yang beberapa seperti yang teman saya alami, yaitu mengalami pecah, yang mana bisa menyebabkan mungkin mesin bergetar waktu masuk gigi, atau bisa jadi kurang tenaga, atau yang lainnya lah tentunya. Kesimpulannya untuk postingan ini kira-kira walah malah hujan teman-teman ya, kira-kira begitu ya teman-teman Taruner semua untuk tips kali ini seputar kampas kopling. Semoga bermanfaat buat teman-teman Taruner semua untuk kedepannya tentunya, yang mungkin masih bingung dan yang jadi masalah mungkin di sini untuk teman-teman yang berada di jauh perkotaan ya. Tentunya harus bersabar untuk memesan komponen satu ini, seperti saya lalu tentunya harus memesan dulu. Tapi ya insya Allah lah akan lebih bagus untuk kedepannya kalau untuk komponen yang satu ini. Dan saya sarankan jangan anggap sepele ya untuk komponen satu ini, karena dari pengalaman yang ini bisa Anda lihat ya, ini kampas kopling masih tebal ya, kampas kopling masih tebal tapi pecah, dalam artian akan mengganggu kinerja atau tenaga dari si mobil itu sendiri. Oke, kira-kira demikian teman-teman Taruner, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa berbanyak dalam bersyukur, dan semoga saja kita semua dalam lindungan Tuhan tentunya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.